Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh suatu sukacita kalau hari ini kita masih boleh kembali lagi mengikuti ibadah persekutuan secara online. Kita akan memulai persekutuan doa kita dengan bersaat teduh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita memulai persekutuan doa kita dengan mengangkat satu pujian, Dream for the Lord, 为主来梦想。 Mari kita berani bermimpi dan berjalan bersama Tuhan. Yakinlah Tuhan memiliki rencana yang indah dalam setiap mimpi kita.别的梦想，随风遗忘。
terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan di malam hari ini. Dalam acara persekutuan doa, kami dipersatukan lagi untuk bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan serta berdoa bersama-sama. Bapa, sertai kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca, yang kami pelajari, Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melanjuti kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan mereka sudah berkemah beberapa waktu lamanya di kaki bukit Gunung Sinai sambil Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk berhadapan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, kita akan melanjuti pada malam hari ini di Keluaran pasal 33. Kita akan baca bersama-sama dan sekali lagi bawalah diri kita di tengah-tengah bangsa Israel. Kita adalah bagian dari umat pilihan Allah. Oleh sebab itu marilah kita membawa diri kita juga. Kita berimajinasi pada saat kita berada di tengah-tengah bangsa Israel tersebut. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca bersama-sama di Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku."
Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menirukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam berikut firman Tuhan ini, Tuhan mulai memerintahkan bangsa Israel untuk berangkat, karena saatnya memang sudah untuk berangkat menuju tanah Kanaan. Di mana setelah Musa naik ke atas gunung Sinai dan Tuhan sudah berbicara kepada Musa seluruh peraturan-peraturan yang harus diajarkan kepada bangsa Israel, dan Tuhan juga sudah memberikan 2 loh batu hukum Taurat untuk bangsa Israel sebagai penuntun hidup mereka, supaya hidup mereka selalu berada di jalan Tuhan yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Keluaran 33 Musa berdoa untuk bangsa Israel. Ini satu tema yang bisa kita ambil dari Keluaran 33, ya, Musa berdoa untuk bangsa Israel. Dan di dalam Keluaran pasal 33 ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu dari pasal 1 sampai 3, Tuhan tidak bersedia berjalan dengan bangsa Israel. Kenapa Tuhan tidak bersedia berjalan dengan bangsa Israel? Nanti kita bicarakan. Kemudian dari pasal 4 sampai pasal 6, di mana di situ kita melihat kesedihan bangsa Israel, tindakan memusnahkan barang-barang. Dan bangsa Israel, mereka setelah mendengarkan seruan daripada Tuhan bahwa Tuhan tidak mau berjalan bersama-sama mereka menjadi takut, jadi mereka mengambil satu sikap untuk memusnahkan seluruh barang-barang perhiasan mereka. Kemudian di pasal 7 sampai pasal 11, di situ kita akan melihat Musa meninggalkan wilayah perkemahan menuju kemah Tuhan. Bagaimana Tuhan sendiri menghadap, bagaimana Musa sendiri menghadap Tuhan di sebuah kemah. Jadi pada saat kita baca tadi, kalau Bapak Ibu perhatikan,
dari wilayah perkemahan bangsa Israel, Musa sendiri mengambil satu kemah jauh daripada wilayah bangsa Israel, jauh daripada wilayah kemah bangsa Israel. Musa mendirikan satu kemah khusus, itu dikatakan adalah kemah pertemuan, artinya pertemuan dengan Tuhan. Lalu pasal 12 sampai pasal 17, di situ kita melihat Musa memohon penyertaan Tuhan. Kemudian pasal 18 sampai pasal 23, kita melihat Musa memohon melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pasal ini sekali lagi Allah mengingatkan Musa untuk bersama bangsa Israel berangkat menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dalam hal ini menunjukkan walaupun Allah marah kepada dosa yang dilakukan bangsa Israel terhadap Allah, tetap Allah memberikan belas kasihan dengan memberikan para malaikat untuk memimpin perjalanan bangsa Israel. Dan dalam berikut ini dikatakan Allah tidak bersedia berjalan bangsa Israel karena Allah tahu jika Allah berjalan bersama dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, maka akan memancing murka Allah untuk membinasakan bangsa Israel. Dalam hal ini menjelaskan kepada kita bahwa bangsa yang keras kepala, yang bebal itu, yang sudah dinasihati tidak mau taat, akan membangkitkan murka Allah. Dengan kata lain, Allah tidak senang kepada orang yang keras kepala. Oleh sebab itu, jika kita mau taat kepada Tuhan, maka berkat Tuhan di mana Allah sendiri akan menyertai kita. Sebaliknya, jika kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan, maka bencanalah yang akan menimpa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu pada saat bangsa Israel mendengar murka Allah, akhirnya mereka sedih dan berkabung dengan melepaskan seluruh perhiasan yang ada pada tubuh mereka sebagai tanda pertobatan. Kenapa perhiasan-perhiasan tersebut yang ditunjukkan Tuhan untuk dilepaskan dari tubuh mereka? Karena masih ingatkah bahwa mereka menggunakan perhiasan-perhiasan itu untuk membuat patung, membuat patung emas untuk mereka sembah. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka, dan mereka bertobat. Oleh sebab itu dalam hal ini sebelum mereka berangkat menuju tanah perjanjian, dengan ancaman, bisa dikatakan dengan ancaman ataupun teguran ataupun satu ultimatum dari Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka karena mereka adalah orang-orang atau bangsa-bangsa yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Jadi bisa dikatakan sikap bangsa Israel itu sangat mudah memancing murka Tuhan. Nah, oleh sebab itu mereka mendengarkan berita ini, mereka menjadi takut dan akhirnya mereka sadar, mereka bersalah, mereka berkabung dengan melepaskan seluruh perhiasan yang ada di tubuh mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ke-5 dikatakan, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Artinya di sini bahwa Tuhan memperlakukan manusia berdasarkan apakah manusia memiliki hati yang mau bertobat. Jika kita ingin diterima oleh Tuhan, maka kita harus bertobat dari segala dosa yang telah kita lakukan. Jadi intinya di sini adalah pada saat Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk melepaskan seluruh perhiasannya, di sini Tuhan mau melihat apakah bangsa Israel mau mendengarkan Tuhan. Jadi jika mereka mau melepaskan perhiasan yang ada di tubuh mereka, itu menunjukkan pertobatan mereka, ya mungkin Tuhan akan berbelas kasihan. Tuhan tidak akan menghukum mereka atau membinasakan mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lalu di ayat ke-11. Di ayat ke-11 dikatakan,
dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Tapi sebenarnya di sini Musa tidak melihat wajah Allah secara langsung, melainkan menjelaskan bahwa hubungan kita dengan Tuhan seharusnya seperti teman. Itu maksudnya, yang bisa saling tukar pikiran, bahkan sebagai rekan kerja yang bisa bersama-sama melayani. Inilah yang diharapkan Allah kepada umat pilihannya. Inilah yang diharapkan Allah kepada kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Untuk bisa mencapai hubungan seperti teman, tentu harus terus sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan, dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah. Dengan demikian kita akan semakin dekat dengan Allah, bagaikan seorang teman, dan dikatakan bagaikan rekan kerja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya dari ayat 12 sampai dari ayat 17. Di situ menjelaskan saat Musa sungguh-sungguh memohon penyertaan Allah. Karena menurut Musa, tanpa penyertaan Allah, semuanya tidak akan berhasil. Tanpa penyertaan Allah, semuanya tidak berarti. Oleh sebab itu, dengan hebatnya Musa terus berdoa kepada Allah agar walau bagaimanapun Allah harus menyertai perjalanan bangsa Israel. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa walaupun kelihatannya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi sesungguhnya Allah lah yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan bangsa Israel jelas-jelas adalah umat pilihan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan terakhir di ayat-ayat ke-18 sampai ayat 23, di situ kita membaca bagaimana Musa berusaha ingin melihat kemuliaan Allah. Musa terus-menerus memohon agar bisa melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini Tuhan ingin menjelaskan bahwa siapa yang berhak melihat kemuliaan Allah itu adalah haknya Allah sendiri. Siapa yang berhak mendapatkan belas kasihan Allah juga adalah kedaulatan dari Allah sendiri. Tadi barusan kita baca firman Tuhan sendiri berkata, kepada siapa aku berbelas kasihan, kepada siapa aku mengasihaninya, kepada dialah aku akan mengasihani dia. Jadi tidak bisa diatur oleh siapapun. Itu adalah hak total, kedaulatan total dari Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian ini juga menjelaskan kepada kita, tidak sembarang orang bisa melihat kemuliaan Allah, tetapi hanya mereka yang berusaha hidup kudus yang akan sungguh-sungguh melihat kemuliaan Allah. Oleh karena Allah sendiri adalah kudus. Kemuliaan Allah yang begitu kudus, bagaimana kita orang-orang yang berdosa, yang tidak kudus, yang sering melakukan kejahatan, yang sering berdosa ini bisa dengan gampangnya melihat kemuliaan Allah yang kudus? Omong kosong, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin seperti Musa memohon untuk melihat kemuliaan Allah, artinya di sini melihat mujizat-mujizat Allah, berkat-berkat Allah di dalam hidup kita, maka marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, jauhi hidup yang berdosa, dan berusaha untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di ayat 23 mengatakan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Nah, sepertinya di sini mengatakan kepada kita, ternyata Musa hanya bisa melihat bayangan Allah, tidak sampai melihat wajah Allah. Artinya di sini kita hanya perlu melihat apa yang sudah dilakukan Allah dalam hidup kita.
Kita harus melihat bagaimana Allah sudah menyertai kita hingga hari ini untuk melihat kemuliaan Allah dan mengenalnya sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan melihat bagaimana Tuhan sudah memimpin kita hingga pada hari ini, sebenarnya itu adalah sebagian dari kemuliaan Allah yang bisa kita lihat. Batas-batas kemuliaan Allah yang bisa kita lihat. Dan tentu dari hal ini kita seharusnya mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam ini kita belajar satu hal penting, bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Selama kita bersedia bertobat, berbalik taat kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi pengampunan dan membiarkan kita melihat pekerjaan Allah dan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan yang singkat ini kita bisa semakin mengenal Allah. Siapa Allah itu sebenarnya? Dia adalah Allah yang bagaimana? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sudah diselamatkan, seharusnya bagaimana kita meresponi akan setiap penyertaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah hari demi hari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita tidak tahu ya, kapan kita dipanggil Tuhan. Pada saat kita dipanggil Tuhan, apakah kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama ini di dalam kehidupan kita? Jangan sampai suatu hari pada saat kita dipanggil Tuhan, kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa seharusnya yang kita pertanggungjawabkan, apa seharusnya yang Tuhan minta dari hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami pada malam hari ini. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kembali Engkau menegur kami, mengajar kami bahwa Engkau sebenarnya adalah Tuhan yang maha belas kasihan. Kami yang tegar tengkuk, kami yang keras kepala, kami yang sering tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kami yang sering lalai untuk mempercayai dan meyakini Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bapa, ampuni kami. Berilah kami kesempatan untuk bertobat. Sebagaimana Engkau juga sudah memberikan kesempatan untuk bangsa Israel bertobat. Bapa, sekali lagi mohon pengampunan. Mohon Engkau terus mengajar kami bagaimana kami seharusnya hidup di hadapan-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu, sehingga kami bisa melihat kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Sebelum kita melihat pokok-pokok doa kita, mari kita angkat satu pujian, Hear My Cry, O Lord. Dengarlah Tuhan seruan umat-Mu.
semua umatmu. Bapa, satukan kami, anugerah-Mu, kuasa-Mu. Bapa, mulia nama-Mu. Siang malam ku berjaga di atas gunung kudus-Mu, cari wajah-Mu. Siang malam ku berjaga hingga api kudus-Mu bakar persembahanku. Tuhan lawan bangsaku. Yang mana Allah? Day and night I see your face as I cry out for your mercy. Send your rolling dawn. Day and night I see your face. Father, let your holy fire come slowly to take me far. Glorify us once again. Glorify us once again. Mari sama-sama kita buka suara kita angkat pokok-pokok doa kita. Yang pertama, kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan untuk presiden dan seluruh pemerintahan dapat bekerja dengan jujur dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Kedua, kita berdoa untuk penyebaran vaksin COVID agar dapat berjalan dengan lancar sehingga virus COVID-19 dapat segera teratasi. Kita juga berdoa agar penyebaran virus COVID dapat segera ditangani dengan baik oleh pemerintah. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam surga, Tuhan, seperti lagu yang kami naikkan, bila Tuhan Engkau melawat bangsa kami, Tuhan Engkau ampuni dan pulihkanlah bangsa ini. Pada saat masa pandemi ini, bila Tuhan Engkau terus memberkati untuk setiap pemerintahan yang ada, bila Bapak Presiden dan segenap pemerintah yang bekerja di pemerintahan, mereka boleh jujur dan mereka boleh bersatu hati, mereka boleh bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk vaksin COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau memberkati agar penyaluran vaksin ini boleh berjalan dengan lancar dan mereka setiap suster ataupun dokter yang memberikan vaksin, mereka boleh melayani setiap masyarakat dan semua masyarakat Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini. Tuhan, kami menyerahkan untuk penyebaran virus ini agar boleh segera berlalu ya Bapa dan terselesaikan, dan Tuhan berikan kebijaksanaan kepada setiap pemerintahan khususnya yang berada di dalam bidang kesehatan agar boleh segera menghentikan penyebaran virus yang ada. Tuhan berkati dan lawat bangsa kami ya Bapa. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kedua, kita berdoa untuk gereja GMI Titus. Kita berdoa agar ibadah online yang dilaksanakan GMI Titus dan ibadah onsite juga boleh berjalan dengan baik dan memberkati banyak jiwa. Kita juga menyerahkan untuk setiap majelis GMI Titus agar mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan mereka boleh semakin sehati dalam pelayanan ini. Kita juga menyerahkan untuk hamba Tuhan yang melayani di GMI Titus, untuk keluarga Bosu Wirawanto dan Contoh Taya. Kita juga menyerahkan keluarga Contoh Taya yang jauh yang ada di Bogor. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk gereja GMI Titus, kami menyerahkan untuk ibadah online ataupun ibadah onsite. Tuhan berkati agar setiap hal yang diusahakan oleh setiap hamba Tuhan dan majelis di tempat ini boleh membawa lebih banyak jiwa-jiwa lagi datang ke hadapan-Mu. Untuk yang sudah kering rohani ataupun sudah menjauh daripada Tuhan, biar Tuhan Kau terus menjamah mereka dan melembutkan hati mereka. Tuhan, Kau juga tak lupa menyerahkan untuk setiap majelis yang ada, Kau beri kesatuan hati, kesehatan yang baik dan semangat dalam melayani Tuhan, khususnya di masa pandemi ini. Tuhan juga kami juga menyerahkan untuk keluarga Mbok Suwira dan keluarga Contoh Taya yang jauh yang ada di Bogor. Bahkan kami menyerahkan untuk pelayanan hamba-Mu ini, biar Tuhan Kau memakai mereka dalam pelayanan di tempat ini boleh menuai lebih banyak jiwa-jiwa lagi datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan syukur. Amin.
Kita juga berdoa untuk sekolah metode 11. Kita berdoa untuk kepala sekolah, guru, staf, dan seluruh pekerja yang ada di metode 11 agar boleh terhindar dari bahaya virus COVID-19. Kita juga berdoa untuk rencana PTM, pembelajaran tatap muka yang akan diadakan di tahun ajaran yang baru, biar itu boleh terlaksana dengan baik. Kita juga berdoa untuk kerjasama orang tua, guru, dan siswa selama pembelajaran online. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk sekolah metode 11. Kami menyerahkan untuk setiap yang bekerja di dalam metode 11 ini, baik itu kepala sekolah, pimpinan, setiap guru, dan staf yang bekerja, setiap para pekerja yang ada di metode 11. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan cover dan lindungi agar kami boleh terhindar dari bahaya virus COVID-19. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk rencana pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang baru. Dan Tuhan, kami yakin dan percaya jika Tuhan berkehendak dan Tuhan berkenan, biar pembelajaran tatap muka boleh berjalan dengan baik nantinya. Untuk setiap prosesnya, biar Tuhan Engkau membantu kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kerjasama kami dengan orang tua murid kami, khususnya di masa pembelajaran online ini. Dan sebentar lagi kami juga akan mengadakan ujian, biar semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang pimpin dan sertai, dan biar Tuhan Engkau terus menambah-nambahkan berkat di sekolah ini. Makasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita berdoa untuk jemaat lansia Gemetitus. Kita berdoa untuk Ayah Kim, Ayah Swan, Ayah Pancing I, Mama Rafe, Acik Hotzai, Mama Roseli, Mama Jiriting, Ai Suyen. Kita berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita selalu kepada setiap jemaat lansia. Kita sama-sama buka suara berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk jemaat lansia Gemetitus. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap nama yang telah kami sebutkan ataupun yang tidak kami sebutkan. Biarlah Tuhan Kau memberkati untuk jemaat yang lansia di tempat ini. Biarlah Tuhan di usia indah mereka boleh tetap merasakan sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan terus menjaga setiap kesehatan mereka, dan biarlah Tuhan Engkau berkati mereka lebih lagi, memberikan kesabaran dan damai dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjalani setiap harinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa untuk jemaat Gemetitus, khususnya untuk pekerjaan setiap jemaat yang ada. Kita berdoa untuk saudara Willis, saudara Josephine, saudara Franz, saudara Tony. Ini adalah suami dari JT, papa dari Ko Chandra, dan Ko Acin. Kita berdoa untuk setiap pekerjaan mereka agar dapat lancar dan Tuhan terus memberikan sukacita. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan dari jemaat Gemetitus. Tuhan, adapun berapa jemaat yang telah kami sebutkan namanya, biar Tuhan Kau berkati agar Bapak dalam pekerjaan yang mereka jalani sekarang, Kau memberikan sukacita dan berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan juga melimpahkan untuk hati yang mau bekerja dengan baik, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat yang bekerja, yang namanya tidak kami sebut, tapi bila Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Kau memberikan sukacita dan damai sejahtera, dan Engkau terus menjauhkan kami, mengcover kami dari setiap bahaya virus yang ada. Tuhan, dalam berkat-berkat Tuhan turun atas jemaat Gemetitus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pada saat ini kita berdoa untuk setiap jemaat yang sedang sakit ataupun sedang dalam proses pengobatan. Kita berdoa untuk Bapak Petrus, Bapak saya sendiri, untuk Bapak El Choi, Bapak dari Cieni, Bapak dari Kowilis, Mama Salvia, Aceh Aweng dan Aceh Ameng, Mama dari Wok Suwira, Papa dan Mama dari Rosaleni, keluarga Rustam, adiknya Rosali. Kita juga berdoa untuk Ai Mehwa yang dari Marendal, Ko Miming, anaknya Ai Mehwa, Nini, kakak dari CIT, dan saudari Lita, keponakan dari Cimadana. Kita berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit ataupun sedang menjalankan proses pengobatan. Biar Tuhan memberikan sukacita, kesembuhan, dan menguatkan mereka sehingga dalam setiap proses pengobatan mereka boleh berjalan dengan baik. Kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh. Tuhan berkati mereka yang kalau mereka pada saat ini harus menjalani setiap proses pengobatan mereka. Tuhan berikan kekuatan, berkat daripada Tuhan,
sehingga Bapak untuk setiap biaya yang mereka perlukan, untuk dokter, suster, ataupun obat-obatan yang harus mereka konsumsi, biar Tuhan Engkau memberkatinya. Dan biar Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Tuhan boleh memberikan kesembuhan dan mujizat Tuhan ada dalam setiap hidup jemaat yang ada di GKI Titus, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan memberkati mereka dan juga kami menyerahkan untuk setiap keluarga yang mendampingi. Dan Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan dalam mendampingi, dan terlebih lagi kesabaran yang baik ya Bapak, sehingga mereka boleh mendampingi setiap jemaat yang sedang sakit dengan baik. Makasih Tuhan, kami berdoa dan syukur, amin. Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. 主导人，我们在天上的父，愿人都中父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们永远的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们以千试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.